indolação. O trabalho de indolação Selamat datang Sobat Gila Movie. Semoga kalian semua sehat selalu. Kali ini saya akan merangkum sebuah film yang diangkat berdasarkan kisah nyata. Film ini berlatar belakang pada sekitar tahun 70-an di negara Brazil pada sebuah kota kumuh yang dijuluki sebagai kota Tuhan. Sebelum masuk ke alur ceritanya, bagi kalian yang baru ketemu channel ini, silahkan subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video keren dan menarik lainnya. Ingat, subscribe itu gratis sob. Diawali dengan memperlihatkan pemukiman kumuh di salah satu kota di negara Brazil. Diperlihatkan rombongan anak muda mengejar ayam sambil membawa senjata. Gerombolan tersebut kemudian berhenti saat bertemu dengan Rocket bersama temannya. Kita kemudian diajak flashback ke 16 tahun sebelumnya. Diceritakan terdapat sebuah kota baru yang bernama City of God atau Kota Tuhan, di mana di kota itu terdapat banyak pendatang dan mayoritas korban banjir dan kebakaran yang akan memperbaiki hidupnya. Untuk memahami cerita film ini, kita mulai dari kisah tender trio yang beranggotakan Shaggy, Clipper, dan juga Ghost, yang mana Ghost adalah kakak dari Rocket, pemeran utama di film ini. Kita juga diperlihatkan bocil lainnya bernama Lil Dash dan juga Benny, adik dari Shaggy. Cerita mengenai trio tender dimulai dengan pembajakan sebuah truk yang bermuatan tabung LPG. Mereka merampas uang sementara tabung LPG-nya mereka bagikan ke warga sekitar yang membutuhkan. Akibatnya, polisi lalu mengejar mereka sehingga mereka semua mengelabui polisi dengan berganti baju dan bermain bola bersama bocil. Merasa belum puas dengan hasil membajak, di sini Lil Dash memiliki ide merampok sebuah motel untuk mendapatkan uang banyak. Trio tender kemudian sepakat tidak menyakiti siapapun karena mereka hanya mau harta para pengunjung motel yang mereka rampok. Singkatnya, mereka pun beraksi di malam hari. Karena Lil Dash dianggap masih bocil, akhirnya dia diberi tugas menunggu di luar serta menembak salah satu ventilasi hotel jika polisi tiba. Trio tender kemudian memulai aksinya dengan menyusuri setiap kamar di motel itu. Ai, meu irmão! Que é isso? Que putaria! Ô, é da igreja, mano? Sou da igreja sim, meu irmão. Rapaz, eu não te chamo. Mereka pun harus berhenti dan kabur ketika mendengar Lil Dash telah menembak salah satu bagian ventilasi dari motel itu. Di luar, mereka berpikir kalau Lil Dash sudah ditangkap polisi sebab tidak melihatnya berada di posisi yang telah ditentukan. Mereka lalu kabur dari motel itu menggunakan mobil curian dari salah satu pengunjung. Di sini kita diperlihatkan sejenak kondisi dalam motel di mana para pengunjung dan petugas motel dalam posisi sudah mati tertembak. Lanjut, dikarenakan tidak ada seorang pun dari mereka yang bisa mengemudi, akhirnya mereka menabrak salah satu warkop di kota itu. Usai kejadian, mereka bertiga lalu sepakat untuk berpencar di mana Ghost dan Clipper lari ke hutan dan memanjat pohon untuk bersembunyi dari kepolisian. Sedangkan Shaggy seorang diri berlari menuju rumah temannya yang tidak jauh dari warkop itu. Di warkop itu rupanya terdapat Shorty yang juga merupakan warga dari City of God, di mana dirinya tidak senang dengan keberadaan trio tender. Bahkan di sini Shorty memilih untuk melapor polisi dan memberitahu informasi tentang trio tender. Scene beralih pada Clipper dan Ghost, di mana Clipper merenungkan perbuatan mereka karena telah melakukan kejahatan. Sementara di sisi lain, Shaggy yang lagi bersembunyi di kediaman temannya malah naksir dan jatuh cinta pada seorang cewek solehot yang tinggal di sana. Di pagi hari yang cerah, Clipper berencana tobat dan memutuskan pergi ke gereja. Di perjalanan, Clipper yang sudah berada di kota dilihat oleh polisi, tapi karena tekadnya yang sudah bulat, dengan tenang dia tetap jalan. Di sini polisi malah mengejar dan membunuh orang yang tidak bersalah di belakang Clipper. Intinya, di sini terjadi sebuah kesalahpahaman. Beberapa minggu usai tragedi di motel itu, akhirnya mereka memutuskan untuk kembali ke jalan yang benar, di mana Clipper tobat ke gereja, Shaggy yang kini pacaran dengan cewek yang ditemuinya, sementara Ghost memutuskan menjual ikan bersama Rocket adiknya. Ghost juga menasihati Rocket agar dia tidak berurusan dengan senjata. Singkat cerita, kisah trio tender berakhir ketika Shaggy ditembak polisi saat berencana pindah kota bersama pacarnya. Sedangkan Ghost yang harus kabur saat dirinya ketahuan celup-celupan dengan istrinya Shorty. Beberapa tahun kemudian, Rocket yang kini telah berusia 16 tahun, City of God sudah berubah menjadi kota maju.
Rocket mulai menyukai wanita bernama Angelica meski Angelica sudah memiliki pacar bernama Tiago. Di sini Rocket tidak putus asa, bahkan dia rela membelikan Angelica ganja karena saat itu Angelica lagi butuh. Scene lalu memperlihatkan Rocket ke rumah temannya yang merupakan pengedar ganja bernama Blackie. Saat lagi bertransaksi narkoboy, datanglah Lil Dice and the gang. Lil Dice berganti nama menjadi Lil Z. Kedatangannya bertujuan mengambil alih bisnis narkoboy milik Blackie. Diceritakan, Lil Z sedari kecil memang berambisi menguasai City of God, di mana fakta mengejutkan terungkap kalau pembantaian di motel sebelumnya merupakan ulah dari Lil Z. Jadi bisa kita simpulkan kalau jiwa psikopat Lil Z sudah ada dari kecil. Tidak hanya itu, di sini diceritakan kalau Lil Z telah membunuh Ghost saat berusaha mengambil uang dari Benny. Bersama dengan Benny, mereka berdua tumbuh menjadi preman yang paling berbahaya di City of God. Suatu malam, Lil Z berencana menjadi bandar narkoboy. Kedatangan mereka di tempat Blackie adalah pengambil alihan terakhir, di mana sebelumnya mereka sukses menyingkirkan semua bandar kecuali Carrot. Di sini, Benny melarang Lil Z untuk membunuh Carrot, sebab Benny berteman baik dengannya. Singkatnya, Lil Z menguasai seluruh bisnis narkoboy di City of God, di mana Blackie dibiarkan hidup dengan syarat menjadi bawahan Lil Z. Scene lalu memperlihatkan Benny dengan penampilan barunya, di mana ia bertemu dengan Rocket dan teman-temannya. Di sini Benny juga bertemu dengan Angelica, seorang wanita solehot yang disukai Rocket. Di suatu malam, Rocket mengajak Angelica ke sebuah pesta dan mereka bertemu Benny. Dengan santuy, Benny lalu mengajak Angelica untuk bergoyang bersamanya. Di tempat lain, di pesta itu terjadi keributan antara Lil Z dan Carrot tentang wilayah kekuasaan. Mengetahui hal itu, Benny segera datang menjadi penengah antara Lil Z dan Carrot. Diketahui, selain menjadi bandar narkoboy, Lil Z juga memiliki pekerjaan sampingan melindungi para pemilik toko dari perampokan. Suatu hari, seorang pemilik toko menceritakan kalau tokonya dirampok gangster bocil. Hal itu membuat Lil Z marah, lalu bersama anggotanya, Lil Z pergi menangkap gangster bocil. Diperlihatkan Lil Z tanpa belas kasih menembak kaki salah satu anggota gangster bocil. Bahkan lebih dari itu, Lil Z menyuruh anggotanya yang juga masih bocil untuk menembak mati salah satu dari gangster bocil. Scene berpindah memperlihatkan Rocket yang kini patah hati sebab Angelica dan Benny telah jadian. Diperlihatkan Rocket kini bekerja di salah satu supermarket dan tak lama setelah itu, datanglah gangster bocil merampok supermarket itu. Sebelum merampok, gangster bocil bersalaman dengan Rocket karena sama-sama berasal dari City of God. Singkat cerita, diperlihatkan sebuah pesta yang diadakan Benny. Di sini Benny membuat pesta sebagai perpisahan sebab dia dan Angelica akan pergi dari City of God dan meninggalkan bisnis haramnya bersama Lil Z. Mengetahui hal itu, Lil Z merasa kecewa dengan keputusan Benny. Ambisinya menguasai City of God juga harus sirna sebab Benny lebih memilih pergi bersama Angelica. Tak lama datanglah Blackie membawa sebuah senjata bermaksud membunuh Lil Z. Tapi karena salah sasaran, dia malah membunuh Benny. Kejadian itu membuat Lil Z sangat sedih atas kematian sahabatnya yang sedari kecil. Di sini Lil Z mengira bahwa ini ulah Carrot. Dia dan komplotannya pun langsung menuju ke markas Carrot. Di jalan dia bertemu seorang wanita yang merupakan pacar Nit, seorang konektor bus yang merupakan mantan anggota militer. Dia pun sempat memperkaos pacar Nit di depannya. Tidak hanya itu, saat Nit masih dalam keadaan trauma, rumahnya juga digempur peluru yang membuat adiknya mati tertembak. Kejadian itu membuat Nit ingin menuntut balas terhadap Lil Z dan memutuskan bergabung ke dalam kelompok Carrot. Untuk berperang melawan kelompok Lil Z, kelompok Carrot memutuskan merampok sebuah bank dan juga toko senjata. Setelah uang dan senjata dirasa cukup, terjadilah perang besar antara kelompok Lil Z dan juga kelompok Carrot yang membuat situasi kota menjadi mencekam. Sebab tiap hari ada perang antara dua kubu tersebut. Di tengah perang di kota saat itu, Rocket berprofesi sebagai loper koran pada sebuah surat kabar. Media begitu tertarik meliput perang antara dua kubu di City of God. Karena itu juga, polisi kini harus turun tangan. Saking seringnya perang itu dimuat dalam koran, Lil Z meminta Rocket memfoto dirinya bersama gengnya untuk dimasukkan ke dalam koran. Hasil jepretan Rocket akhirnya masuk ke dalam koran, di mana Lil Z sangat bangga karena dirinya bisa terkenal dan ditakuti di City of God. Pada akhirnya, perang antara kelompok Lil Z dan Carrot dimulai, di mana Lil Z juga mengajak gangster bocil bergabung bersamanya. Scene lalu berganti seperti di awal film, di mana gerombolan anak muda mengejar ayam. Dan setelah itu, perang pun dimulai. Kedua kubu saling berhadapan
berhadapan baku tembak, sementara Rocket bertugas sebagai fotografer dan memfoto semua peristiwa yang terjadi pada peperangan itu. Di sini, Nit ditembak salah satu bocil yang orang tuanya dibunuh Nit saat peristiwa perampokan di bank. Singkat cerita, perang berakhir dengan banyaknya anggota dari kedua kubu yang gugur dan juga ditangkap oleh polisi termasuk Carrot dan Lil Z. Saat hendak dibawa ke kantor polisi, Lil Z menyerahkan semua uang dan barang haramnya pada oknum polisi agar dirinya dapat bebas. Namun di sini semua itu terdokumentasi oleh kamera milik Rocket. Merasa bangkrut, Lil Z butuh kelompok baru untuk membuat dirinya berjaya lagi. Lil Z lalu mengajak gangster bocil bergabung dengannya. Namun sayang, Lil Z malah ditembak mati para gangster bocil sebab kesal karena temannya banyak yang mati dalam peperangan itu. Rocket pun mengabadikan kematian dari Lil Z. Di akhir film, Carrot dipenjara sementara Lil Z telah tewas. Scene berpindah di mana kita lalu diperlihatkan dengan gangster bocil yang berencana untuk merampok dan film pun selesai. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video keren dan menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.